Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hukum-hukum seputar niat dalam sholat. Yang pertama, hukum niat dalam sholat. Niat merupakan syarat sah sholat. Tidak sah sholat seseorang kecuali dengan niat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli ri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amal bergantung kepada niat, dan setiap orang tergantung apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1. Hadis ini menunjukkan bahwa suatu ibadah menjadi sah jika dibarengi dengan niat. Jika tidak ada niat di dalamnya, maka tidak sah. Yang kedua, niat tempatnya di hati. Hakikat dari niat adalah keinginan, dan tempatnya terdapat dalam hati, karena hal tersebut merupakan amalan hati. Inilah yang dikatakan oleh Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan mayoritas Malikiyah bahwa niat terdapat dalam hati. Jumhur ini memberi kesimpulan dua hal penting. Pertama, lisan tidak lazim mewakili niat yang terdapat dalam hati. Hal ini sebagaimana yang banyak dikatakan ulama ahli fikih bahwa jika ucapan lisan berbeda dengan apa yang ada di hati, maka yang dianggap adalah apa yang ada di hati. Kedua, dalam mengerjakan suatu ibadah tidak disyaratkan ketika sudah berniat dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan. Telah lalu bahwasanya para ulama sepakat bahwa niat dalam hati adalah syarat atau rukun sholat. Artinya, jika ada seseorang sholat dengan niat di dalam hati dan tanpa melafalkannya, maka sholatnya sah dengan kesepakatan ulama. Adapun melafalkan niat ketika hendak sholat, maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menganjurkan, sebagian memakruhkan, sebagian menganggap sekedar boleh namun tidak utama, dan sebagian menganggapnya bid'ah atau haram. Pendapat yang kuat bahwasannya melafazkan niat dengan lisan dalam suatu ibadah tidak disyariatkan, karena hal ini dapat menimbulkan was-was dalam hati. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jika berdiri untuk sholat, maka beliau shallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 803. Albani berkata hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengucapkan sesuatu apapun sebelum takbir, karena melafalkan niat dalam sholat tidak ada asalnya dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai kesepakatan ulama. Tidak pernah pula dicontohkan oleh sahabat, tidak pula dari kalangan tabi'in. Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, yakni ulama mazhab Hanbali, menuturkan dalam kitabnya Talbis Iblis bahwa salah satu godaan syaitan ketika sholat adalah seseorang mengatakan usolli sholata, aku berniat sholat, kemudian mengulanginya karena dia mengira bahwa niatnya telah batal. Abu Ishaq Asy-Syairadi rahimahullah
salah satu ulama mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 476 Hijriah berkata, sebagian ulama mazhab kami berkata, berniat dalam hati dan mengucapkannya dengan lisan tidak dibenarkan, karena niat adalah keinginan yang tempatnya dalam hati. Karena sejatinya niat mengikuti pengetahuan apa yang dikerjakan. Setiap kali seorang hamba mengetahui apa yang dikerjakannya, maka sejatinya dia telah meniatkan secara darurat. Tidak terbayangkan dengan mengetahui apa yang dikerjakan namun tidak disertai niat. Para imam mazhab sepakat bahwa mengeraskan niat dan mengulang-ulanginya bukanlah hal yang disyariatkan. Justru orang yang membiasakannya hendaknya diajarkan ajaran yang dapat menghalanginya dari ibadah yang mengandung kebid'ahan dan mengganggu manusia dengan mengeraskan suaranya. Wallahu a'lam bishawab.